Perkenalkan, nama saya Peteriun dari 12 IPA 2, nomor absen 24. Di sini saya akan melakukan percobaan tentang bioteknologi. Dalam percobaan kali ini, saya akan melakukan pembuatan tape. Rumusan masalah dalam percobaan kali ini adalah bagaimana pengaruh jenis air kukusan dalam pembuatan tape. Hipotesisnya adalah jika jenis air kukusan diganti, maka akan mempengaruhi rasa, aroma, tekstur, dan warna tape. Latar belakang dalam percobaan kali ini adalah bioteknologi adalah proses pengolahan suatu bahan yang memanfaatkan mikroorganisme. Bioteknologi dibagi menjadi dua, yaitu bioteknologi yang modern dan bioteknologi yang tradisional. Untuk bioteknologi yang tradisional biasanya dimanfaatkan untuk mengolah makanan. Salah satunya adalah tape. Tape adalah makanan yang berasal dari proses fermentasi singkong yang memiliki rasa manis, warnanya putih atau kadang kuning, dan teksturnya yang lembek. Teori yang digunakan dalam percobaan kali ini adalah sebagai berikut. Sebagaimana penjelasan tentang bioteknologi yang sudah dipaparkan seperti di atas, dapat dikatakan bahwa bioteknologi adalah ilmu yang mengajarkan tentang memanfaatkan mikroorganisme untuk menghasilkan suatu benda yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Proses bioteknologi ini sudah dikenal sejak zaman dahulu, seperti dalam pembuatan tape. Proses pembuatan tape melibatkan proses fermentasi singkong yang sudah dikukus dulu sebelumnya. Dalam proses fermentasi singkong, terlibat beberapa mikroorganisme. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus oryzae, dan Endomycopsis burtoni. Rasa manis pada tape bergantung pada jumlah pati yang terdapat pada singkong, sedangkan teksturnya yang lembek itu terjadi akibat proses fermentasi. Dalam proses pembuatan tape, banyak sekali hal yang dapat mempengaruhi hasil akhir tape. Contohnya adalah jumlah ragi yang digunakan, jenis singkong, suhu, jenis air kukusan, dan lain-lain. Selain termasuk dalam proses bioteknologi, proses pembuatan tape juga termasuk dalam proses biokimia. Perubahan yang terjadi adalah proses hidrolisis pati yang diubah menjadi glukosa dan maltosa yang menghasilkan rasa manis pada tape dan menimbulkan aroma alkohol pada tape. Dalam percobaan kali ini ada tiga jenis variabel. Variabel yang pertama yaitu adalah variabel bebas. Variabel yang termasuk dalam variabel bebas adalah jenis air kukusan. Yang kedua adalah variabel terikat. Yang termasuk dalam variabel terikat adalah rasa tape, aroma tape, tekstur tape, dan warna tape. Yang ketiga adalah variabel terkontrol. Yang termasuk dalam variabel terkontrol adalah jenis singkong, jumlah ragi yang digunakan, jenis wadah, dan juga waktu pengukusan. Berikut ini adalah alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan pembuatan tape. Yang pertama, alat yang digunakan adalah 3 buah dus karton, dandang, kompor, pisau, tampah, sarung tangan karet, dan penjepit makanan. Lalu bahan yang digunakan adalah singkong sebanyak 1 kg, ragi 300 gram, dan digunakan 100 gram untuk masing-masing percobaan, daun pisang secukupnya, air 1500 ml, susu kental manis 3 saset, dan bubuk kopi secukupnya. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Lalu, yang kedua adalah mengupas kulit bagian luar dan bagian tengah singkong. Lalu langkah selanjutnya adalah mencuci singkong hingga bersih. Setelah itu, memasukkan 500 ml air ke dalam dandang dan memasukkan sebagian singkong ke dalam dandang. Lalu menyalakan kompor dan mengukus singkong kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit dikukus, langkah selanjutnya adalah memindahkan singkong dengan menggunakan penjepit makanan ke atas tampah. Lalu biarkan singkong hingga dingin. Untuk percobaan kedua, langkah-langkahnya adalah mencampurkan susu kental manis dengan air sebanyak 500 ml. Lalu memasukkannya ke dalam dandang dan kukus sebagian singkong lagi selama 10 menit. Lalu setelah dikukus selama 10 menit, ulangi kembali langkah kelima, yaitu memindahkan singkong ke atas tampah menggunakan penjepit makanan untuk didinginkan.
Untuk percobaan yang ketiga, langkah-langkahnya adalah mencampurkan bubuk kopi dengan air sebanyak 500 ml, lalu memasukkannya ke dalam dandang, dan kukus sebagian singkong selama 10 menit. Lalu ulangi kembali langkah kelima, yaitu memindahkan singkong ke atas tampah menggunakan penjepit makanan untuk didinginkan. Jangan lupa untuk membedakan singkong yang dikukus dengan air biasa, susu, dan juga kopi saat proses pendinginan. Setelah didingkan kurang lebih 1 jam, selanjutnya adalah proses pemberian ragi. Namun sebelumnya jangan lupa untuk menggunakan sarung tangan karet agar tidak menyentuh singkong secara langsung. Langkah selanjutnya adalah menghancurkan ragi hingga halus, lalu melumuri seluruh bagian permukaan singkong dengan ragi. Singkong yang sudah diberikan ragi akan dimasukkan ke dalam dus karton yang sebelumnya sudah dilapisi daun pisang. Lalu diamkan singkong selama 3 hari untuk proses fermentasi. Setelah didiamkan selama 3 hari, berikut ini adalah hasil percobaan. Untuk percobaan pertama yaitu singkong yang dikukus dengan air biasa. Dari segi aroma, tercium aroma alkohol yang sangat kuat. Teksturnya lembek dan sedikit berair, warnanya putih, dan rasanya manis seperti tape pada umumnya. Untuk percobaan kedua yaitu singkong yang direbus dengan susu. Dari segi aroma, aroma alkohol yang muncul dari tape tidak terlalu kuat karena bercampur dengan aroma susu. Untuk warnanya putih, teksturnya lembek dan sedikit berair. Rasanya menjadi lebih manis karena ada sedikit rasa susu. Untuk percobaan ketiga yaitu singkong yang direbus dengan kopi. Dari segi aroma alkohol juga tidak terlalu kuat karena bercampur dengan aroma kopi. Warnanya juga putih, teksturnya juga lembek dan sedikit berair. Rasanya menjadi sedikit lebih pahit karena ada rasa kopi. Jadi kesimpulan yang dapat ditarik dari percobaan atas adalah tape yang singkongnya direbus menggunakan air biasa, rasa dan aromanya sama seperti pada tape pada umumnya. Karena pada saat proses pengukusan, yang menguap hanyalah air biasa sehingga tidak menimbulkan perbedaan rasa dan aroma. Sedangkan untuk tape yang singkongnya dikukus dengan menggunakan susu dan juga kopi akan mengalami perbedaan karena pada saat proses pengukusan, susu dan kopi yang digunakan dalam proses tersebut akan menguap, lalu beberapa uap tersebut akan menempel pada singkong pada saat proses pengukusan. Hal tersebut akan berdampak pada hasil akhir tape, yaitu pada perubahan aroma dan perubahan
rasa. Tape yang dikukus menggunakan susu rasanya menjadi lebih manis karena saat dikukus menggunakan susu, dan juga aroma alkohol berkurang karena tercampur dengan aroma susu. Sedangkan tape yang dikukus menggunakan kopi rasanya menjadi sedikit lebih pahit karena saat pengukusan ada beberapa uap kopi yang menempel pada singkong. Aroma alkohol juga sedikit berkurang karena tercampur dengan aroma kopi. Sekian, terima kasih.